Perkenalkan, nama saya Zulaika Effendi dari kelas MPTIB NRP 52141000098. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Time Management. Project Time Management merupakan alat-alat yang terkait dan teknik didokumentasikan direncanakan pengelolaan jadwal. Rencana pengelolaan jadwal adalah rencana dari anak perusahaan dan terintegrasi dengan proyek rencana pengelolaan untuk mengembangkan dan mengendalikan jadwal proyek, suatu kegiatan yang mencakup semua proses dan prosedur yang diperlukan agar proyek dapat berjalan tepat waktu. Waktu menjadi salah satu sumber untuk kerja yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Kemudian ada Plan Schedule Management. Proses yang merencanakan bagaimana jadwal akan dikelola sepanjang hidup proyek dalam pembentukan kebijakan, prosedur dan dokumentasi untuk perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Proses ini adalah yang memberikan bimbingan dan arahan tentang bagaimana jadwal proyek akan dikelola sepanjang proyek. Adapun inputnya yaitu Project Management Plan, Project Charter, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset. Toolnya ada Expert Judgment, Analytical Technique, dan Meeting. Outputnya yaitu Schedule Management Plan. Kemudian ada Define Activities, yaitu proses yang mengidentifikasi tindakan spesifik yang akan menghasilkan deliverable proyek cukup detail untuk menentukan sumber daya dan memperkirakan jadwal dalam pengidentifikasi, pendokumentasian dan penjadwalan kegiatan yang akan dilakukan dalam suatu penyelesaian proyek secara terperinci, lengkap, dan jelas, yang memberikan dasar untuk memperkirakan penjadwalan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian pekerjaan proyek. Untuk memastikan bahwa tim sudah benar-benar mengerti semua tugas yang mereka lakukan sebagai bagian dari project scope sehingga mereka dapat memulai penjadwalan kerja. Inputnya yaitu Schedule Management Plan, Scope Baseline, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset, kemudian toolnya ada Decomposition, Rolling Wave Planning, Expert Judgment, kemudian outputnya yaitu ada Activity List, Activity Attributes, dan ketiga yaitu Milestone List. Kemudian ada Sequence Activities. Proses dalam mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan dalam suatu proyek, menentukan ketergantungan kegiatan satu dengan yang lain sehingga mengetahui urutan kegiatan untuk memperoleh efisiensi terbesar diberikan semua kendala proyek. Adapun inputnya yaitu Schedule Management Plan, Activity List, Activity Attributes, Milestone List, Project Scope Statement, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset, Tool, Precedence Diagramming Methods, Dependency Determination, Leads and Lags. Outputnya Project Schedule Network Diagram, Project Documents Updates. Kemudian ada Estimate Activity Research, yaitu proses untuk memperkirakan berapa banyak jenis dan jumlah bahan, sumber daya manusia, peralatan, atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap kegiatan. Estimate Activity Research mengidentifikasi jenis, jumlah, dan karakteristik sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas. Inputnya yaitu ada Schedule Management Plan, Activities List, Activity Attributes, Resource Calendars, Risk Register, Activity Cost Estimates, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset. Kemudian toolnya ada Expert Judgment, Alternative
analysis, publish estimating data, bottom up estimating, project management software. Kemudian ada outputnya yaitu activity research requirements, research breakdown structure, project documents updates. Kemudian ada estimate activity duration, yaitu proses memperkirakan jumlah periode kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan dengan perkiraan sumber daya, memberikan durasi dari aktivitas, durasi termasuk jumlah dari waktu kerja, menyediakan jumlah waktu setiap aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, yang merupakan masukan utama dalam proses mengembangkan jadwal. Adapun inputnya yaitu schedule management plan, activity list, activity attribute, activity research recruitment, research calendars, project scope statement, register, research breakdown structure, enterprise environmental factors, organizational process assets. Kemudian ada toolnya yaitu expert judgment, analog estimating, parametric estimating, 3-point estimating, group decision making techniques. Kemudian ada reserve analysis. Outputnya yaitu activity duration estimate. Kemudian ada project document updates. Kemudian ada pun develop schedule. Proses menganalisis urutan aktivitas, durasi kebutuhan sumber daya, dan jadwal kendala untuk membuat model jadwal proyek. Menggunakan hasil dari semua proses project time management yang sebelumnya untuk menentukan awal dari akhir proyek. Tujuan akhir dari schedule development adalah untuk membuat suatu jadwal proyek yang realistis yang menyediakan suatu dasar untuk memantau berjalannya proyek untuk dimensi waktu proyek. Adapun inputnya yaitu schedule management plan, activity list, activity attributes, project schedule network diagrams, activity research requirements, research calendars, activity duration estimate, project scope statement, registry, project stop achievements, research breakdown structure, enterprise environmental factors, organizational process asset. Kemudian ada toolnya yaitu schedule network analysis, critical path method, critical chain method, research optimization technique, modeling technique, lead and lag, schedule compression, schedule tools. Dan kemudian outputnya yaitu schedule baseline, project schedule, schedule data, project calendars, project management plan updates, project document updates. Kemudian ada control schedule, yaitu proses pemantauan status kegiatan proyek untuk memperbarui kemajuan proyek yang merupakan suatu bagian dari proses pengendalian perubahan dan mengelola perubahan jadwal proyek untuk mencapai rencana tersebut. Manfaat dari proses ini adalah untuk mengetahui status dari jadwal proyek, faktor yang dipengaruhi karena perubahan jadwal, menentukan jadwal yang berubah, dan mengatur perubahan ketika perubahan itu terjadi. Adapun inputnya yaitu project management plan, project schedule, work performance data, project calendars, schedule data, organizational process asset. Kemudian ada toolnya yaitu performance reviews, project management software, research optimization techniques, modeling techniques, lead and lags, schedule compression, scheduling tools. Kemudian ada outputnya yaitu work performance information, schedule forecast, change request, project management plan updates, project documents updates, organizational process asset updates. Kemudian ada contoh project time management, yaitu ini misalnya dalam pembagian atau proses tugas, yaitu misalnya perencanaan aplikasi data sumber daya diselesaikan pada bulan apa sampai tanggal berapa, kemudian selanjutnya diselesaikan tanggal berapa sampai bulan berapa. Jadi setiap tugas itu ada schedule
schedule waktu untuk penyelesaiannya dari waktu mulai sampai waktu akhirnya ditentukan sampai kapan, dan itu harus disetujui. Dan gimana caranya dalam sudah pembuatan proses atau tugas-tugas ini tuh harus diselesaikan dengan tepat waktu. Ini adalah seperti rincian kegiatannya. Misal kayak dimulai tanggal 1, terus selesainya tanggal berapa. Pokoknya jadwal dan waktu untuk pengembangan ini tuh harus sesuai dengan jadwal yang telah disesuaikan sebelumnya. Sekian, terima kasih penjelasan dari Project Time Management.